Kembali bersama kami di Mimpin Rakyat, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Revisi tarif BPJS dilakukan karena pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil. Ada pengurangan penerima bansos. Kementerian Kesehatan ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis Indonesian Case Based Group menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group. Kementerian Kesehatan menilai paket pembiayaan jaminan kesehatan saat ini banyak yang tidak sesuai. Pemerintah pun berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk mengontrol belanja kesehatan negara, sehingga dalam waktu 10 tahun mendatang tidak menjadi masalah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai jika tidak dipersiapkan dengan hati-hati, maka belanja kesehatan bisa membebani negara. 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Kan masyarakat nggak mau meninggal gitu kan. Lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Menteri Kesehatan juga menyoroti belanja asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Hingga kini baru 32% belanja kesehatan setiap tahunnya dikeluarkan lewat asuransi. Padahal seharusnya belanja kesehatan bisa terus dipacu naik agar iuran BPJS Kesehatan lebih bisa disesuaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum genap sebulan Kementerian SDM menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Ahmad Mukhtarsyar. Penonaktifkan diduga akibat penggeledahan kantor Kementerian SDM. Penggeledahan 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta berbuntut panjang. Dirjen Migas Ahmad Mukhtarsyar dinonaktifkan dari jabatannya terhitung sejak Senin 10 Februari 2025. Ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum. Belum menonaktifkan ya Pak? Ini permasalahan itu lagi dalam evaluasi. Oh, kalau itu per kapan Pak? Tapi penonaktifan itu? Penonaktifan akan kemarin sore. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan termasuk selebritas Deddy Corbuzier. Saat lagi di Pemimpin Rakyat.